Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang negosiasi tarif logistik PT Trans Nusantara dan PT Imart. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprin Aldi dengan NIM belakang 057. Nama saya Sarah Ceria dengan NIM belakang 037. Nama saya Renata dengan NIM belakang 041. Baik, untuk latar belakang akan saya serahkan kepada Sarah. Kepada Sarah, dipersilahkan. Baik, di sini ada latar belakang dari soal yang ada di learning, yaitu PT Trans Nusantara adalah penyedia jasa logistik nasional yang mengelola pengiriman barang lintas provinsi. Salah satu klien utamanya adalah PT Imart, perusahaan rental bahan makanan yang memiliki jaringan retail di seluruh Indonesia. PT Imart ingin menurunkan biaya logistik karena margin keuntungannya itu menurun akibat kenaikan harga bahan bakar. Boleh next. Nah, jadi peran yang terlibat di negosiasi kali ini ada dua. Yang pertama itu PT Trans Nusantara sebagai penyedia jasa logistik dan PT Imart sebagai klien yaitu perusahaan retail bahan makanan. Boleh next. Permasalahannya adalah PT Imart meminta potongan tarif pengiriman hingga 15%. PT Trans Nusantara keberatan karena biaya operasional, yaitu BBM, armada, dan gaji sopir juga meningkat. Terus, jika PT Trans Nusantara tidak mengakomodasi, PT Imart dapat beralih ke, ke pesaing. Boleh next? Nah, ini adalah 10 tahapan negosiasi yang akan diterapkan pada negosiasi PT tersebut. Boleh next? Yang pertama itu ada preparing to negotiate atau persiapan negosiasi. Nah, di tahap persiapan, kita harus memahami dulu posisi kedua belah pihak. PT Trans Nusantara itu punya keunggulan di pengalaman dan kualitas layanan, tapi rentan kehilangan klien. Kalau PT Imart punya bargaining power karena volume bisnis yang besar, tapi switching cost mereka juga tinggi karena harus training ulang sistem, integrasi warehouse, dan adaptasi prosedur. Ini adalah celah yang bisa dimanfaatkan PT Trans. Targetnya adalah mempertahankan profit minimal 8% sambil memberikan value kepada PT Imart. Next. Boleh next. Selanjutnya itu ada relationship building atau membangun hubungan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan angka, penting banget buat saling membangun hubungan. Kita mulai dengan mengakui bahwa kemitraan selama 5 tahun ini sudah berjalan baik. Volume pengiriman PT Imart naik 30%, eh, dan kita selalu on time delivery 98%. Dengan membangun suasana positif ini, kita mengubah farming dari mereka versus kita. em, Kita ngubah statement mereka versus kita, jadi kita bersama menghadapi tantangan eksternal yaitu kenaikan BBM. Hal ini tuh penting, eh, hal ini tuh penting agar negosiasi antara kedua belah pihak itu tidak gagal. Boleh next. Selanjutnya itu ada eh, establishing a procedure atau prosedur negosiasi. Nah, kedua belah pihak itu harus saling sepakat dulu mengenai prosedur negosiasinya. Mereka akan meeting akan berlangsung sekitar 90 menit. 90 menit. Presentasi kondisi masing-masing pihak itu ada 15 menit. Identifikasi kebutuhan dan batasan itu ada 20 menit. Brainstorming solusi alternatif itu dilaksanakan 30 menit.
dan evaluasi opsi dan kesepakatan itu ada 20 menit dengan agenda yang jelas eh, dan mengikuti prosedur negosiasi. Hal ini paling penting karena kita akan diskusikan berdasarkan faktual bukan data faktual bukan data asumsi. Kita fokus pada kepentingan mendasar masing-masing pihak. PT Imart butuh efisiensi biaya. PT Trans Nusantara butuh operasional sustainable dan kita sama-sama harus saling berkomitmen agar negosiasi yang disepakati ini berjalan dengan lancar. Next. Em, Baik, terima kasih kepada Sarah. Untuk materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya. Itu the proposal stage atau proposal awal. Di tahap proposal, Imart membuka dengan permintaan diskon flat 15% untuk semua rute yang berlaku segera. Ini jelas tidak realistis bagi Trans Nusantara yang marginnya cuma 10-12%. Artinya, mereka akan rugi. Maka Trans Nusantara tidak langsung menolak mentah-mentah, tapi membuka opsi lain. Seperti bagaimana kalau dari potongan harga, kita tambah value, atau kita atur skema pembayaran yang lebih fleksibel. Ini adalah soft projection yang membuka ruang diskusi. Lalu untuk tahapan selanjutnya, itu ada questioning techniques atau teknik pertanyaan. Di tahap ini, kedua pihak mulai menggali lebih dalam. Trans Nusantara tidak langsung asum bahwa Imart butuh diskon 15% di semua rute. Dengan bertanya, ternyata diketahui bahwa Imart sebenarnya butuh penghematan sekitar 500 juta per tahun. Dan rute yang paling memberatkan adalah pengiriman ke Indonesia Timur. Imart juga bertanya transparansi biaya Trans Nusantara, dan ini penting untuk membangun trust bahwa memang ada cost pressure yang real. Lalu untuk selanjutnya itu ada exploring interest. Itu setelah bertanya, kita menemukan interest sebenarnya. Imart tidak harus dapat diskon 15%. Mereka butuh cost saving untuk kepastian budget. Trans Nusantara tidak harus maintain harga full. Mereka butuh profit 8% dan armada tetap produktif. Nah, dengan memahami ini, kita bisa cari solusi kreatif yang address kedua kepentingan tanpa harus head-to-head di angka diskon. Lalu untuk teknik yang selanjutnya itu ada the bargaining zones. Ini tahap menentukan batas-batas negosiasi. Kalau sekiranya bakal gagal, Imart harus keluar 300 juta untuk ganti provider. Sementara Trans Nusantara kehilangan seperempat pendapatannya. Artinya, kedua pihak sebenarnya sama-sama rugi kalau tidak ada kesepakatan. Imart minta 15%, Trans Nusantara hanya bisa diberi maksimal 7%. Nah, di area 7-15%, ini kita cari solusi tengah yang acceptable untuk kedua pihak. Lalu untuk materi selanjutnya itu saya serahkan kepada Renata. Kepada Renata dipersilakan. Boleh di next. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang power of persuasion, yaitu PT Trans Nusantara, tunjukkan data BBM naik 35%, gaji driver naik 12%, kami sudah tahan kenaikan tahun lalu tanpa naikkan harga, dan yang terakhir kompetitor juga naik 10-15%. 10-15%. Untuk yang PT Imart, yang pertama itu volume besar dan pembayaran selalu tepat waktu, dan yang terakhir kemitraan 5 tahun yang solid. Jadi, di tahap ini, masing-masing pihak memperkuat posisinya. Trans Nusantara menunjukkan bukti konkret bahwa biaya operasional memang naik signifikan, dan mereka sudah menyerap sebagian kenaikan itu tahun lalu. Dan PT Imart counter dengan mengingatkan bahwa mereka klien setia dengan volume besar dan track record pembayaran yang baik. Ini bukan debat, tapi saling memberikan perspektif yang valid. Boleh di next. Yang kedua ada handling breakdowns, yaitu masalah utamanya ada Imart masih keras minta 15%,
Trans Nusantara hanya bisa kasih 7%, dan gap-nya 8% sepertinya tidak bisa ditutup. Untuk solusinya, yang pertama, ubah cara pandang, hitung total biaya bukan hanya harga per kilogram, break sebentar yaitu istirahat 15 menit untuk pikir ulang dan cari jalan kreatif atau ada value lain selain diskon. Dan tahap ini, saat negosiasi seperti mentok di angka, kita perlu strategi. Pertama, ubah cara pandang, kita hitung total cost termasuk resiko ganti provider yang bisa bikin e-mart kehilangan salah selama masa transisi. Yang kedua, ambil break sebentar agar tidak mengambil keputusan emosional. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita mulai pikir kreatif, contohnya seperti apakah ada cara lain untuk memberikan value ke e-mart selain potongan harga. Boleh di next. Closing the deal. Diskon berjenjang yaitu rute Jawa 7%, rute Sumatera 8%, rute Indonesia Timur 10%, atau rute termahal. Bonus nilai tambahan yaitu gratis sistem tracking online, payment 30 hari sampai 45 hari, itu bantu cash flow, bonus diskon 2% jika volume naik 20%. Dan yang terakhir itu kontrak 3 tahun, harga stabil, adjustnya maksimal 5% per tahun, dan ikut BBM. Di tahap ini, akhirnya kami mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Kuncinya adalah kreativitas. Daripada diskon flat 15% yang membuat Trans Nusantara rugi, kita buat diskon berjenjang. Rute yang paling mahal seperti Indonesia Timur dapat diskon paling besar 10%. Sementara rute Jawa yang lebih efisien hanya 7%, rata-ratanya 8,5%. Tapi yang membuat e-mart sebenarnya menang adalah nilai tambah lainnya. Sistem tracking yang menghemat waktu tim mereka, payment terms lebih panjang yang improve cash flow, dan potensi diskon tambahan kalau volume mereka naik. Kalau semua ini dihitung, e-mart efektif hemat 12%, bahkan lebih dari target awal mereka. Trans Nusantara juga untung karena dapat 3 tahun kontrak yang menjamin revenue stability, plus volume komitmen dari e-mart yang membuat ARM ada mereka optimal. Win-win solution yang sebenarnya. Boleh di next. Jadi kesimpulan dari kasus ini yaitu pertama ada persiapan matang, tahun batas dan alternatif. Yang kedua ada fokus pada kebutuhan bukan tuntutan, atau why bukan what. Berpikir kreatif bukan hanya soal angka, pakai data, fakta lebih kuat dari asumsi, bangun hubungan jangka panjang atau win-win lebih baik dari menang sendiri. Yaitu di sini dari kasus ini ada 5 pembelajaran penting. Pertama, persiapan menentukan 80% kesuksesan. Kita harus tahu kapan harus deal dan kapan harus walk away. Yang kedua, jangan stuck di angka. e-mart bilang mau 15%, tapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah efisiensi cost dan cash flow yang bisa dicapai dengan cara lain. Dan yang ketiga, be kreatif. Diskon berjenjang, value added service, payment terms, semua itu adalah alat negosiasi. Dan yang terakhir, bahwa data jangan asumsi atau debat kusir. Dan kelima yang terpenting adalah dalam bisnis kita bukan cari musuh tapi cari partner. Kesepakatan yang lebih baik dari kedua belah pihak senang akan bertahan lebih lama dan menguntungkan. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.